Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Tuesday ya teman-teman semuanya. So untuk progress Bitcoin looks very good, looks very nice. Ini harusnya update yang mungkin banyak ditunggu-tunggu orang ya. Dalam artian akhirnya Bitcoin start having a rally yang lumayan impulsif, dan saya merasa harusnya di momen-momen kayak gini tuh udah mulai banyak yang dapat profit teman-teman, terutama buat mereka yang mau manfaatin momentum informasi dan bisa dibilang mengolah itu menjadi sebuah keputusan yang bagus ya. Dalam artian di sini saya tadi ada sempat nge-share guys di Twitter soal Halloween strategy. Ternyata ada loh yang namanya Halloween strategy di stock market guys. Itu artinya market itu mengambil transaksi berdasarkan seasonality yang dimana dipercaya setiap kali Oktober itu sampai dengan April itu akan cenderung memberikan performance terbaik untuk pergerakan stock market. Ini sebenarnya kontranya dengan sell on May and go away. Jadi teman-teman kalau sering dengar istilah sell on May and go away, ya technically karena summer holiday. Jadi kalau teman-teman nge-search ya, kalian cari tahu di Google, kalian serius pengen baca-baca gitu ya, search aja Halloween strategy for trading, dan kalian akan dapatkan penjelasan yang menurut saya cukup masuk akal. Oke, termasuk di sini salah satunya dibuktikan dengan sebuah data ya. Jadi S&P 500 Index itu memiliki pergerakan yang relatif positif pada saat November ke April. Dan sementara kalau kita lihat di Mei sampai dengan Oktober, itu malah kecenderungan pergerakannya nggak terlalu signifikan. Nah, perbandingannya itu ada 5,4% sama 4,7%. Acuannya adalah 1970 sampai 2017 dan 1991 sampai 2017. Source-nya dari Bloomberg, teman-teman. Ya, bisa dibilang cukup lama ya di industri keuangan. Jadi, kalau kita ngelihat kayak gini, gimana menurut kalian ya? Apakah Halloween effect lagi ongoing? Ya, atau kita akan ngelihat fake out lagi tuh ya. Jadi guys, kemarin kita saat live streaming sudah memberikan penjelasan bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, terutama setelah semalam itu hanya mengalami inducement saja, ngejemput di fair value gap pada perspektif time frame 4 jam. Jadi begitu dapat di fair value gap itu, reactionnya langsung disambut dengan baik berupa bullish engulfing. Habis itu pergerakan hari ini, terutama sesi Asia ya, kita banyak berspekulasi kalau ini sebagai dampak juga dari China yang sudah menstimulus ya marketnya teman-teman. Karena kita udah ngecek data CPI-nya dan ternyata turun guys 0,6% ke 0,4%. Ini menandakan daya beli di China itu benar-benar lagi parah-parahnya guys. Dan otomatis secara sederhana harusnya pemerintahnya akan lebih cenderung reaktif dan coba mengambil langkah untuk bisa mensupport pebisnis, pengusaha, dan ya bisa dibilang keadaan ekonomi di di China itu sendiri. Jadi begitu masuk sesi Asia, performance-nya lumayan bagus ya. Di jam 10-an itu kita ngelihat dia rally Bitcoin dari harga 62.000 sampai ke 64.200-an. And then masuk New York di atas jam 8 itu terus lanjut menguat lagi. Ya, jadi pada dasarnya nggak cuma Bitcoin, tapi S&P 500 itu juga udah creating all time high baru. Ini juga pembahasan saya kemarin ya di live streaming yang lalu. Kemudian Nasdaq juga hampir mendekati all time high baru, dan US30 masih ya relatif bullish juga teman-teman dengan momentum yang relatif baik ya. So far udah mencapai ATH baru juga. Jadi semuanya secara merata hari ini di New York session itu dapetin money flow cukup signifikan. Nah, yang pengen saya bahas sama teman-teman di video kali ini, saya akan sederhanakan, yaitu ke MACD ya, yang ada pada perspektif time frame weekly. Jadi teman-teman pasti masih ingat dong, sekitar beberapa hari lalu saya ada mentioning bahwa Bitcoin hendaknya melakukan atau memberikan sebuah signal yang sangat-sangat penting, yaitu MACD itu ya, hendak melakukan crossing up. Dan Anda harus mengerti guys, kalau MACD itu sifatnya lagging. Jadi for example, misalnya di sini saya kasih vertical line ya, supaya kamu bisa lihat. Nah, kemudian saya gunakan fitur replay dan kita tarik ke sini. Nah, saat dia belum crossing, coba perhatikan apa yang terjadi pada Bitcoin ya, terutama pada perspektif time frame weekly-nya pada kala itu. Nah, teman-teman bisa perhatiin tuh.
Bitcoin tidak langsung pada saat MACD-nya berpotongan atau crossing up, itu posisi harga belum menunjukkan indikasi yang bagus banget gitu kan. Tapi maksudnya saya gini guys, masih ada kecenderungan kayak begini, memerah ya harganya. Tapi kemudian pada pergerakan next week kita ngelihat ada bullish movement yang sangat agresif. Kalau saya geser sedikit nih ya, geser dikit nanti saya balikin lagi ke teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini bullish candle terbentuk. And then for the rest of the week Bitcoin closing dalam keadaan bullish. After dia closing dalam keadaan bullish aja, kamu baru cek tuh ya, stokastik baru berpotongan. Jadi kapan tuh kita taunya? Ya udah telat 1 minggu gitu kan, udah telat 1 minggu. Sehingga kalau kita berkaca dari situasi tersebut, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi pada minggu ini, itu sebenarnya kondisinya relatif mirip. Ya, kita juga baru mau berpotongan, belum berpotongan, tapi after this week close candle, bayangin Bitcoin closingnya kayak begini, successfully di atas exponential moving average 21, closing dalam keadaan doji, disambut dengan kondisi bullish momentum yang cukup baik sekali di pembukaan minggu ini. Dan kalau dia bisa survive bertahan sampai at the end of the week, well, saya sih pretty much believe ya kalau Bitcoin punya kesempatan untuk breaking out bahkan mungkin dari trendline ini gitu. Perlu diingat teman-teman, kita juga belum totally bullish banget karena ya di atas juga masih ada trendline itu kan. Saya rasa teman-teman pasti aware bahwa Bitcoin itu secara keseluruhan membentuk yang namanya descending broadening wedge pattern, right? And in the end ya kita tinggal expecting dia adanya rally lagi gitu. Nah teman-teman, saya pengen bedah lagi sebenarnya sih di My Bitcoin Roadmap ya, salah satu playlist yang saya udah aktif create untuk Bitcoin sejak dia masih berada di bear marketnya di 2022 ya. Pada saat itu kita coba untuk mencari tahu kira-kira di level mana bottomnya, dan finally ketemu gitu, yaitu tepatnya di 50% retracement ya. Kalau kita ambil dari data dari wave 2 ke wave 3, tetap 50% retracement jadi tahanannya agak meleset, dalam artian tadinya kita expect di all time high 2017 ternyata sedikit lebih rendah ya. Tapi itu biasa ya, untuk ngambil liquidity harus fake out dulu, harus bikin market panik dulu, jadi market berpikir sedikit out of the box. Nah cuman kali ini seperti yang kemarin kita udah bahas pada saat live streaming, momen konsolidasi ini itu sangat mudah sekali untuk menggoyahkan kekuatan, keyakinan, dan iman ya para pelaku pasar. Dalam konteks di sini mereka akan lebih cepat untuk buang barang karena mereka merasa pergerakan ini lack of progression. Namun seperti yang saya katakan sekali lagi guys, market bisa rally dengan sebegitu cepatnya karena kalau kita berkaca dari the moment dia crossing up pada weekly time frame di bulan Oktober tahun lalu, kamu bisa lihat next weeknya and then a couple next weeknya, and you will not get the same price again semenjak kalian ngelihat crossing itu. Oke, ini bukan berarti bikin kalian FOMO nih, tapi ya saya cuma mau kasih tahu buat teman-teman yang kebetulan Anda adalah holders. Oke, kalau Anda belum beli, ya mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya, maybe you are a little bit too late. Kalau Anda pengen beli Bitcoin, ya perhaps harganya udah relatif tinggi, dan kalau kita lihat dari historical data ya, jadi Bitcoin historical ya, ini kita buka lagi datanya teman-teman. Currently Bitcoin di Oktober udah up around, kalau saya tadi nggak salah ya, ini bareng-bareng sama teman-teman Yasagi kita lagi bedah guys, harusnya udah around 3-4%an ya untuk di bulan Oktober ini. Ini kenapa ya nongolnya dikit begini ya, saya refresh dulu guys. Oke, kayaknya CoinGlass lagi error ya. Ya tapi demikian ya, kita tadi ada ngecek we are up about 3 or 4% by monthly candle. Jadi kalau kita perhatiin dari Oktober nih, dari open candle ke harga saat ini, yap, we are currently up about 4.2% ya. Dan ini udah lumayan bagus gitu loh. Jadi jangan ditanya lagi apakah sekarang masih bisa beli. Ya itu Anda harus tentukan sendiri secara mandiri. Namun kalau dari perspektif weekly seperti yang saya sampaikan, dan jika Anda adalah seorang holders, Anda punya plan nih buat bulan Oktober. Saya udah sempat bahas ya di video awal-awal bulan Oktober ini guys. Jadi my game plan for Oktober ya, sengaja saya bikin beda thumbnailnya supaya nextnya kita bisa review
lagi dan kita lihat ya at the end of Oktober itu terrealisasi atau enggak tuh ya, dalam tanda kutip resultnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Nanti kita bedah lagi di situ teman-teman. So dengan kondisinya saat ini gimana? Exponential moving average 21 holding dengan proper, closingnya doji, hari ini disambut dengan bull candle. Baru opening candle weekly, and then di daily perspective kita udah closing dalam keadaan bullish. So it means it is a good indication bahwa Bitcoin masih ada kesempatan ya untuk kembali menguat lagi. So dengan kondisinya saat ini guys, kalau kamu perhatiin ini kita ngebentuk descending broadening wedge. Terus teman-teman mau ngebantah atau mau berikan argumen bahwa Vin, lu lihat deh, ini kan ada high point, ini ada low point, bahwa Bitcoin itu sudah menciptakan yang namanya kondisi seperti ini gitu. Apakah ini valid? Ya, masih bisa valid karena memang technically sellers itu masih ada di situ. Dan teman-teman cek, every time Bitcoin testing ke trend line, apa yang terjadi berikutnya? Strong rejection, strong rejection, strong rejection. Even here ya, strong rejection, and maybe I don't know ya, this one kayaknya nggak termasuk ya karena belum sampai ke trend line-nya. But we are now approaching the trend line, itu artinya mendekati trend line tersebut dan sangat memungkinkan untuk mendapati adanya rejection tersebut. Apakah kita harus waspada? Tentu. Apakah kita harus beli sekarang? Ya, Anda harus bijaksana ya dalam arti menentukan dari segi risk and reward. Saya personally teman-teman ada banyak ya ongoing running trade dan so far udah ngasih profit yang lumayan bagus. Jadi kayak no reason ya buat saya terlalu memaksakan transaksi yang pada akhirnya kalau Bitcoin koreksi ya semuanya akan kena dampak juga gitu. Jadi ya saya pengen remind-nya mungkin lebih ke sana ya. Bukan saya bilang kayak teman-teman, ayo guys, ayo jangan FOMO gitu kan. Ya tapi memang saya bilangnya jangan begitu ya. Jangan FOMO teman-teman justru ya. Jadi kalau kita ngeliat dari perspektif 4 jamnya, perhatiin technically kita udah punya apa? Higher high. Ya, buat internalnya karena di sini dia udah berhasil seperti ini kondisinya dan ini so far sih sejalan banget ya dengan analisis yang saya bikin ABC corrective wave dari terbentuknya A wave-nya, B wave-nya, C wave-nya, and then now we have a higher high. So technically buat saya ngeliat ini ada potensi ini baru wave 1 guys. 2 and 3, 4, 5-nya itu masih menyusul ya, masih akan takes time mungkin karena ini kita baru pembukaan hari Senin juga, belum tahu ya this week kira-kira data-data yang ada pada sesi Amerika apakah akan berpengaruh gimana banget atau enggak. Tapi yang saya tahu di hari Kamis kalau nggak salah itu si ECB atau European Central Bank berencana untuk melakukan rate cut dari 3,65% ke 3,4%. Ini artinya Global Liquidity Index harusnya masih sejalan untuk persiapan Bitcoin rally pada kuartal 4 2024 dan kuartal 1 2025. Oke, jadi teman-teman gimana tuh menurut kalian? Bitcoin mau kemana nih harganya? Apakah dia bisa breakout dari 66.000 dan rally langsung secara signifikan? Atau kita kembali dapat prank dan akhirnya dia turun lagi? Nah, sebenarnya untuk menjawab itu, saya patahkan argumennya sekali lagi dengan pertimbangan ini, yaitu kamu lihat, ini dia menciptakan higher high. Di sini dia juga sama, sudah menciptakan higher high. Lalu pada pergerakan internalnya kita melihat sudah mengalami inducement atau retracement. Lalu di sini kita melihat dia testing terhadap order block. Lalu di sini pakai Fibonacci dari bawah ke atas kita dapatkan Bitcoin testing ke 79% retracement, disambut dengan bullish engulfing, disambut dengan breakout atas internal high-nya, yang artinya ya Bitcoin technically lagi bullish. Per sekarang banget nih kita ngelihat momentumnya relatif bagus. Oke, kita bisa lihat dia kondisinya kayak begini. So kalau misalkan besok nih kita dapat dia retrace atau dia pullback, saya rasa itu adalah hal yang wajar dan gak perlu dikhawatirkan yang kayak gimana banget, kecuali perhatiin ya, kecuali Bitcoin gagal pertahankan area $62.000 yang mana kelihatannya kecil probabilitasnya. For now, let's say dia bisa balik sampai ke area fair value gap atau imbalance yang ada di kisaran 63-an ini aja masih sangat memungkinkan kok untuk buat Bitcoin nanti malah rebound lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalau ngeliat sekilas, ya for me personally, I still believe kalau Bitcoin overall udah balik ke bullish ya dengan setup yang ada, dan hanya harapannya satu, weekly close bisa ngebantu untuk MACD sekali lagi mengalami crossing up dan sekaligus mengkonfirmasi rally untuk Oktober 2024.
Oke, so teman-teman semuanya, terakhir dari saya, semoga aja planning untuk bulan Oktober lancar, walaupun sempat di awal-awal kena efek-efek dari perang sedikit, tapi semoga kedepannya dan di akhir bulannya bisa lancar. Oke, so God bless to everyone, have a nice day guys, and see you guys again later in the next update. Cheers, bye-bye guys.